teman baik, selamat datang di acara Semangat Terapi bersama saya Gracia dari komunitas teman baik. Acara ini akan mengupas art terapi dari segala sisi bersama berbagai narasumber dan tentunya juga akan menghadirkan para profesional kesehatan jiwa. Teman baik, pernah nggak sih kalian merasa sedih, kemudian sedang banyak masalah dan tiba-tiba kalian ingin menyalurkan emosi yang kalian rasakan itu melalui sebuah gambar, atau di saat kalian sedang banyak tekanan, banyak pikiran, iseng-isengan ngambil kertas nih, lalu coret-coret, dan setelah itu kalian justru merasa jauh lebih nyaman dan hati itu terasa plong banget. Kemudian juga nih beberapa pelukis terkenal, salah satunya ada Frida Kahlo, yaitu pelukis favorit saya, jadi pelukis legendaris dari Meksiko. Ternyata di balik lukisan-lukisan potret tentang dirinya itu tersimpan beberapa luka yang dia gambarkan dari karya-karyanya. Jadi Frida Kahlo itu ternyata mengalami depresi, sakit dari kecil, kemudian kehidupan yang penuh lika-liku, dan sampai kematiannya pun masih merupakan misteri. Apakah memang karena sakit atau karena suicide, ya. Jadi hari ini episode perdana kita. Jadi kita punya tema hari ini adalah pulih melalui seni, begitu. Hari ini kita akan kedatangan dua narasumber yang kece-kece nih, ya. Ada yang pertama dari siapa nih ya? Saya mulai dari Mbak Dwika ya. Oke. Jadi ada Mbak Idewa Ayu Dwika, SPSI MSc ya. Yap. Seorang akademisi psikologi. Betul sekali. Jadi Mbak Dwika ini dosen di prodi psikologi di Universitas Bali Dwipa. Dan yang kedua ada Mbak Foni Dewi. Jadi Mbak Foni Dewi ini adalah seorang seniman. Yep. Ya, selain itu Mbak Foni ini seorang makeup artist ya Mbak ya? Sebelumnya. Oh, jadi makeup artist dulu, kemudian jadi seniman, dan karya-karyanya juga sudah sampai keluar ya? Ya, keluar rumah lah. Ada sih berapa, ada luar negeri juga. Oke deh. Kalau gitu, sekarang kita mulai aja ya ngobrol-ngobrolnya ya. Mbak Foni, sebagai seorang seniman nih, boleh tahu nggak apa memang ada darah seni atau memang menjadi seniman itu karena terjadi sesuatu dan lain hal? Bisa nggak diceritakan ke kita nih? Kalau dari kecil memang suka gambar ya. Awalnya suka gambar, ya layaknya anak-anak lah ya. Dan kalau lagi di jam kelas gambar, itu selalu keluarnya paling terakhir. Jadi mungkin ada minat, ada darah ada, tapi waktu itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya apakah ini termasuk berbakat atau enggak gitu. Jadi kalau disuruh gambar ya seneng aja gitu. Tapi seiring perjalanan waktu tambah besar, sempat stop juga gambar dan mulai lagi karena ya itu mulai mengalami banyak hal kan. Jadi berekspresinya mulai di situ lagi gitu. Di usia berapa kalau boleh tahu tuh Mbak? Itu 14 tahun kayaknya saya mulai lagi gambar. Tapi itu yang memang sekedar rekreasi ya. Maksudnya kalau lagi iseng-iseng aja nggak ada waktu gitu. Terus di usia saya umur kira-kira itu tahun 2007-2008 ya. Itu yang memang benar-benar itu memang dari ada suatu pengalaman gitu ya. Pengalaman yang menurut saya kalau dibilang nggak baik sih bukan nggak baik ya mungkin, tapi yang banyak mengubah kehidupan saya gitu ya, yang cukup dahsyat lah untuk kapasitas saya gitu ya. Itu aja. Pada saat itu gambar apa sih yang pertama kali terlintas di kepalanya Mbak Foni tuh? Terus gambar yang pertama kali ya, jadi setelah mengalami tekanan itu apakah masih disimpan atau bahkan mungkin sudah terjual ya? Ada beberapa yang disimpan, ada yang terjual. Waktu itu sih saya gambarnya sih memang apa yang ada saya ingin keluarkan gitu. Kalau saya marah ya saya gambar aja. Mungkin kalau waktu itu sih lebih ke kayak sesuatu yang mencerminkan marah, sesuatu yang kayak benda tajam atau mata atau mulut, agak-agak serem lah gitu lah.
karena memang ekspresinya marah gitu. Karena sedang marah ya. Betul. Kan mungkin dong kita marah gambarnya bunga indah, itu kayaknya udah enggak. Iya, benar juga nggak, sih. gitu nggak budok ya. Budok tuh, sorry. Jadi lebih ke sesuatu yang agak harm lah ya waktu itu gitu. Dan warnanya pun lebih kalau menurut saya lebih dark gitu dari pemilihan warna gitu. Oke. Ya. Jadi setelah menuangkan emosi ya melalui sebuah gambar, apa sih yang Mbak Foni rasakan saat itu? Pada saat itu setelah menggambarnya, setelah kan itu pertama kalinya nih menuangkan emosi melalui gambaran ya itu. ada perasaan lega lah ya. Karena kan itu seperti ada energi yang mungkin kurang baik di dalam diri saya, jadi tercurahkan ya dalam bentuk kreativitas gitu. Jadi kita lihat, saya marahnya segini nih gitu. Jadi berkurang lah, pasti berkurang. Gitu, nah, ya. Di dalam diri itu ada sebuah penurunan level energi yang kurang baik. Jadi lebih plong. Kayak habis curhat sama temen. Oh iya ya, tapi ini kita medianya berkreasi. Dengan berkreasi. Gitu. Saya pun waktu ini baru coba-coba tuh ya. Jadi gara-gara WFH kemarin nih. Jadi pada saat ada perasaan nggak nyaman itu saya ingat banget pas Waisak. Jadi saya pertama kali mulai kok pengen banget gambar Sang Buddha gitu, iseng aja ternyata kok malah nyaman. Ya udah keterusan aja. Nah dari situ jadi pengen ternyata nyaman loh dengan cara seperti ini. Saya baru menemukan gitu loh cara untuk menuangkan emosi saya tuh seperti ini gitu. Nyesel juga sih kenapa nggak dari dulu ya apa. Nah itu dia, kenapa kok baru ya munculnya. Ya karena kan kadang-kadang ya? Sebuah momentum kan nggak bisa kita atur ya. Kalau saya sih percaya itu. Jadi timing itu sudah ada yang atur. Sudah gitu. ada yang ngatur ya, betul ya. Kalau dari sisi psikologi, art terapi melalui gambar itu bagaimana sih Mbak Dwika? Kita lihat dulu dari definisinya. Art terapi itu merupakan suatu bentuk intervensi, intervensi di mana dia menggunakan media seni, ya. Dia menggunakan media seni, tujuannya apa? Untuk mengekspresikan mood ataupun emosi-emosi negatif yang sedang dia alami, seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya untuk bisa berkomunikasi dengan media itu. Nah, art terapi sendiri kita bisa bilang adalah bagian dari psikoterapi, begitu. Nah, art terapi adalah sebuah sesi di mana diberikan treatment, lalu kita atau si klien beraktivitas dengan media tersebut, begitu. Oh, gitu. Jadi siapa saja sih yang bisa memanfaatkan art terapi itu? Sebenarnya yang bisa memanfaatkan art terapi ini semua orang ya, baik anak-anak, dewasa, semua usia. Ada juga yang bisa memanfaatkan art terapi, misalnya direkomendasikan kepada orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Seperti misalnya orang-orang yang mengalami stres berat, depresi, mungkin levelnya ada juga yang skizofrenia gitu, atau orang-orang yang juga mengalami seperti berkebutuhan khusus gitu. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau memang ada sesi di mana kita menggunakan art terapi sebagai media ya untuk memahami apa sih yang terjadi, dinamika psikologis yang terjadi pada seseorang, seperti itu. Misalnya let's say ada korban kekerasan gitu, anak-anak. Jadi anak-anak belum bisa mengungkapkan apa yang dia pernah alami gitu, tapi kita tahu bahwa anak ini mengalami trauma gitu. Jadi dengan adanya medium art ini bisa membantu si anak gitu, bisa mengekspresikan emosinya, dan misalnya sebagai terapis dia bisa lebih memahami apa sih sebenarnya yang terjadi pada si anak, seperti itu. Oh begitu ya. Jadi kalau tahapan-tahapannya sama ya, misalnya nih untuk anak yang autis atau untuk penderita skizofrenia itu sama, tahapan untuk psikoterapinya ini sama ya? Nah ini tergantung sekali Bu Gracia ya, tergantung sekali pada level mana dia gitu berada gitu. Nah kalau misalnya di psikologi sendiri, psikoterapi itu kan bisa dilakukan oleh profesional kesehatan mental. Ya, contohnya betul. adalah psikiater gitu, psikolog gitu misalnya, atau orang dengan background keperawatan spesialis jiwa, seperti itu. Oh, begitu ya. Nah,
orang-orang tersebut nanti kan sudah memiliki spesialisasi kesehatan jiwa gitu kan ya. Jadi mereka akan memberikan treatment yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, art terapi ini sangat-sangat membantu bagi orang-orang yang memang dia susah untuk mengkomunikasikan apa sih yang sebenarnya dia rasakan seperti itu. Jadi sebagai medium penyaluran seperti berkomunikasi secara nonverbal seperti itu. Itu ngaruh nggak sih misal kita punya kepribadian introvert gitu? Justru cenderung akan terjadi artinya dengan orang-orang yang introvert itu akan cenderung lebih memilih mengekspresikan emosi lewat gambar kah atau memang bagaimana ya? Biasanya begitu. Jadi nyamannya mereka orang-orang yang introvert itu kan mereka nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Mereka tidak suka keramaian seperti itu. Jadi teknik-teknik seperti art terapi ini sangatlah cocok untuk mereka seperti itu, Bu Gracia. Kemudian kalau alat-alatnya nih, kalau kita mau memulai art terapi ya, alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan? Bisa macam-macam Bu Gracia. Nah, art terapi itu bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk lukisan, bisa juga menggunakan plastisin seperti itu, bisa juga membuat seperti puzzle-puzzle seperti itu, bisa mematung juga, memahat dan lain sebagainya. Dan itu pun sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya orang pada kondisi misalnya cemas tapi dalam level ringan atau stres dalam bentuk ringan, itu sebenarnya siapa saja bisa mempraktekkan gitu. Namun pada satu kondisi misalnya dia sudah levelnya sangat berat dan itu butuh pertolongan profesional kesehatan mental, dan itu perlu kita rujuk ke profesional kesehatan mental. Nanti kan treatmentnya seperti apa yang cocok gitu. Gitu dibikinkan treatment plan terhadap orang tersebut gitu. Oke, jadi begitu ya. Kalau untuk Mbak Foni sendiri, pertama kali melakukan art terapi versi Mbak Foni nih ya. Media apa sih yang pertama kali Mbak Foni gunakan nih? Pensil. Karena kan memang nggak berencana. Oh, jadi pensil dan kertas gitu pensil ya. Dan kertas. Ngaruh nggak sih kalau dari Mbak Foni sendiri ya sebagai seorang seniman ya? Kertas artinya ukuran kertas nih. Kalau saya, kalau semakin besar ukuran kertas itu justru kok lebih nyaman ya untuk menuangkan emosinya, rasanya lebih bebas gitu. Itu ngaruh nggak sih ukuran kertas, ketebalan kertas itu ngaruh nggak? Pastinya ngaruh. Ngaruh ya. Karena kadang-kadang kan kita sama kayak curhat ke temen, pengen curhatnya banyak gitu kan, berarti kan waktunya lebih panjang. Berarti disesuaikan dengan kondisi kita saat itu, pemilihan kertasnya, begitu. Kalau untuk pemilihan ini, alatnya itu, kapan sih Mbak Foni sekarang ini kan pertama mulai dengan pensil, kemudian berlanjut akhirnya sekarang sudah menggunakan cat akrilik seperti itu kan? Itu setelah berapa lama tuh? Akhirnya memutuskan pakai ini aja deh gitu, sudah nggak nyaman lagi nih pakai pensil, pakai cat aja gitu. Mungkin setahunan ya kalau saya. Setelah setahunan ya. Itu pun kan karena merasa nyaman, start dari pensil merasa nyaman, coba waktu itu cat tinta Cina. Jadi saya coba banyak media yang bisa lebih menyamankan gitu aja. Juga dari kertas yang akhirnya berubah ke kanvas begitu ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih berkreasi itu bukan pada alatnya ya. Betul. Benar. Bukan pada alatnya, bukan pada medianya, tentang tapi bagaimana kenyamanannya kenyamanan kita, kejujuran kita di dalam berkreasi. Oke, terus betul sekali. Nah, bisa menambahkan ya Bu Gracia, sebenarnya ketika suatu proses berkreativitas dan itu menimbulkan perasaan nyaman dan ada perasaan terbuka, nah disitulah kita bilang bahwa art terapi itu memiliki efek yang terapeutik gitu. Gitu. Jadi ada perasaan lega di situ, ada perasaan relief di situ ketika merasa lebih ringan gitu rasanya, ya tidak perlu diceritakan tapi dengan cara menggambar, menggores dengan warna, jadinya kita bisa keluar aja ya. Betul. Apa aja, ngalir aja gitu ya. Bahkan banyak karya-karya itu yang justru menjadi karya yang terkenal ya, maksudnya dari maestro-maestro itu justru pada saat mereka masih dalam keadaan merintis karir. Oh begitu ya. Banyak karya yang waktu itu tuh yang memang benar-benar mereka tuh lagi yang mungkin suffering ya, nggak punya duit, jadi seniman, terus banyak tekanan. Justru karya-karya itu justru gambarnya lebih berbicara dan ini betul. Ya dapat banget. Ketimbang mereka udah kaya. Begitu ya. Berubah. Jadi prosesnya itu sebenarnya yang menjual ya nggak sih Mbak? Benar ya. Karena terus terang saya pun sendiri karya saya banyak laku justru
itu karya yang saya buat kayak iseng-iseng lagi nunggu apa gitu ya, kayak nunggu mie goreng lah, atau di mana lah, yang benar-benar kalau lagi temen ngobrol, kalau kita lagi pengen ngapain tapi ada orang, ya udah kita kayak gambar. Justru itu lebih jujur, lebih komunikatif. Bener ya, seni itu jadi tanpa batas dimanapun Iya, ya. Jadi betul. sedang nunggu mie goreng bisa. Makanya Jadi saya paling sebel ya, paling sebel itu kalau kadang-kadang saya ditanya, ini merek catnya apa? Lu mau beli cat gue? Apa mau beli karya gue gitu loh, Mbak. Jadi kadang-kadang lihat dong karyanya gitu ya. Gitu. Kalau saya sih itu. kalau Mbak Foni nih, dari kapan sih karya-karyanya mulai dikomersilkan nih? Mulai dikomersilkan itu saya pertama kali pameran itu di tahun 2010 ya kalau nggak salah. 2010 Ya, jadi 2020. ya jadi gini, ada teman Hampir 10 saya. tahun ya. Waktu itu kan saya kan gambar terus dia lihat gitu. Kamu lukisan kamu mirip nenek saya kayak gitu. Oh, nenek kamu suka gambar. Iya, kayak gini kan. Ayo kita pameran. Pameran. Saya ini bukan lulusan siapa-siapa gitu ya. Dari mana tuh kok berani? Emang ada yang mau lihat lukisan kayak gini, gambar kayak gini? Karena yang saya pikir adalah waktu itu gambar itu adalah mereka yang pokoknya yang jago lah ya. Gunung apa ya yang kayak kita dapat dulu kan. Enggak. Ini aja, ini bagus katanya gitu. Ya udah dia punya art space waktu itu, nggak besar kok. Terus dia pasang memang judulnya waktu itu The Makeup Artist Graffiti. Wow. Jadi ada seorang makeup artist yang melukis gitu ya, yang berkarya seni rupa gitu. Akhirnya ya udah saya dengan cuek aja gitu. Terserahlah, orang saya suka gambar, mau orang suka ya oke, nggak apa-apa juga, nggak suka juga nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya buatnya seminggu tuh, itu seminggu full bener-bener full. Terus yang datang pun itu rata-rata perupa senior, itu lulusan sekolah seni rupa semua. Deg-degannya tuh kayak apa sih? Terus udah gitu dia undang kurator waktu itu yang mengkuratori, namanya Pak Jean Coutu, dia orang Prancis, sudah lama tinggal di Bali. Nah di sana tuh dia lihat karya saya, karya ini adalah unsur psikologinya tinggi banget gitu loh. Karena ya saya bilang, ya saya emang membuatnya di bawah tekanan semua. Dan habis itu dia bilang, iya ini seperti ada seorang pelukis di luar negeri namanya siapa gitu, Pirandello apa dia bilang. Karena di sini permainan garisnya kuat gitu. Jadi waktu itu saya banyak bermain garis, karena kan memang startnya dari doodling ya. Oh, jadi doodling ya. Dari doodling gitu. Jadi ya dia mengkomennya seperti itu. Ya akhirnya pada saat itu mulailah saya maksudnya mendapat masukan kan. Ya kritik yang bagus ada, yang jelek juga ada gitu kan gitu. Akhirnya yang jelek-jelek ya udah dibaca aja, habis itu oke, habis itu yang bagus-bagus di lebih banyak lah ya dimasukin ya gitu. Terus tapi bagusnya di sana saya banyak mendapat pelajaran ya. Paling nggak untuk untuk menguatkan mental saya bahwa di sana itu saya dibangun gitu loh. Karena kan kadang-kadang saya orang itu kayak takut ya. Entah apa penyebabnya, mungkin masa lalu saya gitu, terus takut ini takut itu, tapi di sana tuh kayak ditempa ya, ketemu sama orang yang ini orang itu ngomongin kayak gini, jadi ya udah aku harus bisa ini gitu lah, aku jalan nih sekarang nih, aku bisa menghadapi ini gitu, karena kan banyak kritiknya nggak main-main loh. Berarti bertumbuhnya tuh memang dari sana ya, pertama kali ikut pameran ya, langsung mulai dengan ini karyanya jelek, langsung ini ya, ini jelek, ini bagus kayak gitu. Jadi udah nggak ada, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kalau karyanya sendiri yang dipamerkan pertama kali masih disimpan? Ada beberapa, ada yang udah laku beberapa, tapi ada. Kalau sekarang nih, jadi selain di kanvas nih ya melukis, itu ada nggak sih di media lain yang Mbak Foni gunakan untuk menyalurkan emosi-emosi? Ada di tas, ada di box, ada di mana aja, karena saya kan memang prinsip saya berkarya berkarya tiap hari di mana aja. Gitu. Betul ya. Okay. Karena saya pun sebagai seniman, saya nggak pernah menilai karya itu. Saya kalau ngelihat lukisan saya nggak pernah lihat nama senimannya. Iya betul ya. Bebas-bebas aja ya, kita mau pasti gambar lihat karyanya apa, dulu. Oke. Ada nggak sih perbedaan nih? Dulu kan bebas ya, jadi mau gambar apa aja. Nah sekarang nih ya, sebagai seorang seniman, lukisannya ini kan sudah ada, tolong dong gambarin saya ini, saya mau gini. Mana sih yang lebih nyaman? Pastinya gambar sendiri dong. Sendiri ya. Karena kan pasti ada
ada apa namanya, ada unsur terapinya, ada rekreasinya, ada unsur pengembangan dirinya, macam-macam gitu loh. Kalau kita ditemakan kan, giliran kita sukanya gambarnya monster gitu, gambarin dong saya pemandangan, ya udah ya, tapi pemandangannya ada monster terbang, mendatangkan jadi nego. Ini mendatangkan apa ya istilahnya ya, moodnya itu loh, gimana sih saya harus gambar ini nih gitu. Gimana ya caranya? Artinya kita kan sedang, yang ada di pikiran kita kayak saya nih, saya pengen gambar pemandangan. Nah, tiba-tiba saya harus gambarnya seperti Mbak Foni bilang tadi. Gimana sih caranya gitu loh. Sedangkan kita kan ada deadline tuh ya. Asalkan dulu saya nggak mau terima gambarin ini, saya nggak mau gitu loh. Akhirnya lama-lama oke lah, kita harus agak negotiable lah ya gitu ya. Jadi asal dia tidak merubah style. Oh begitu ya, yang penting stylenya itu ya. Jadi kayak Mbak Gresya punya style sendiri gitu. Jangan suruh gambar kayak style saya gitu. Oke, gambarin dong Buddha Mbak Gresya dengan stylenya Mbak Gresya. Jadi kan Budanya masih terlihat bahwa itu adalah style Mbak Gresya gitu loh. Asal begitu aja sih masih oke kalau menurut saya. Tapi kadang-kadang ada orang yang datang, gambarin aku SpongeBob dong gitu, atau apalah gitu ya, Doraemon. Mau Doraemonnya ya nanti saya jadi versi saya gitu. Atau gambarin bunga versi saya punya bunga versi saya sendiri gitu. Nanti jangan protes, kok bunganya ada gigi-gigi tajam. Ya kan, lo kan versi saya gitu. Itu jadi kalau disuruh pilih sih memang mendingan gambar sendiri ya. Ada sih yang memang datang, memang menyukai, memang itu hasil dari olah pikiran saya, memang gambar saya gitu ya. Tapi gitu ada sih yang kadang-kadang dia kan juga ya kita cari win-win solution lah ya gitu. Saya juga nggak mau jadi seniman yang terlalu kaku gitu. Enggak lah gitu. Betul. Yang penting saya pokoknya prinsipnya everybody happy. Iya betul ya. Kalau untuk pemilihan warna nih kan tadi dikatakan kalau kita misalnya dalam kondisi tertekan, kita kan akan cenderung memilih warna gelap gitu ya. Atau kalau saya sendiri sih sedang lagi malas banget tapi pengen coret-coret, ya nggak saya warna segitu aja, ganti lagi kertas, pokoknya sampai saya ngerasa plong. Nah itu kalau dari ilmunya sendiri gimana sih Mbak masalah warna itu? Sebenarnya ada rumpun ilmu yang mempelajari tentang warna, namanya psychology of color. Jadi memang ada beberapa warna yang itu menimbulkan efek calm, ada juga beberapa warna yang menimbulkan efek warmth. Jadi kayak kehangatan dan juga calm, jadi ketenangan seperti itu. Nah, kalau misalnya yang warmth dulu, yang hangat dulu, ada beberapa warna. Misalnya di bagian spektrum merah, merah, orange, kuning. Gitu. Merah, orange, kuning. Ya. Nah, ini juga ketika misalnya orang-orang memilih warna merah atau menghadirkan warna merah, orange, kuning gitu, ada simbol-simbol yang kita baca di situ. Misalnya ada rasa kasih sayang, ya kan? Ada rasa kasih sayang, ada perasaan antusias, semangat juga ada. Tapi negatifnya adalah memunculkan ada kemarahan di situ. Kemarahan, terus ada juga agresivitas di situ, gitu. Nah, yang warna-warna seperti calm tadi, misalnya warna biru, warna hijau, gitu. Nah, warna ungu, jadi menimbulkan efek ketenangan, konsentrasi. Ada juga misalnya kalau misalnya negatifnya mungkin memang orangnya itu seperti nggak antusias gitu. Ya seperti itu Bu Grace. Ada juga misalnya orang yang cenderung misalnya warna hitam gitu ya, memilih warna hitam. Ya memang mungkin dia merasa sedih atau lagi apa ya, kayak gelap gulita gitu rasanya yang dia rasa gitu kan ya. Jadi dia kayak nggak pengen ada warna-warni gitu, dia warna hitam aja. Kalau misalnya warna kuning gitu, mencerminkan keceriaan gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi dengan ini kan jadinya gambar berbicara ya. Kalau sebagai seorang psikolog nih ya, misalnya disuruh membaca hasil dari psikoterapi gitu, apa aja sih yang terlihat Mbak di sana? Nah, ini sebenarnya proses asesmennya itu panjang banget ya Mbak Grace ya. Proses asesmennya panjang banget. Ada berapa tahapan sih? Ada ya? Maksudnya tahap sesi 1 itu dia harus gambar apa, atau sesi 2 gambar apa, itu gimana? Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya dalam proses art terapi ini kita biarkan si klien ini untuk
berekspresi gitu, berekspresi tapi dengan difasilitasi oleh si fasilitator ataupun si art terapis ataupun yang profesional kesehatan mental seperti itu Bu Gracia. Dan prosesnya itu mengikuti proses psikoterapi yang biasanya gitu. Gitu aja sih Bu Gras. Oh gitu ya. Kalau sekarang nih dari sisi seorang seniman nih ya, Mbak Foni misalnya ini melihat kayak misalnya saya ada gambar tuh kan. Apa sih yang Mbak Foni bisa lihat nih dari gambar-gambar orang-orang itu? Apanya dari ternyata orangnya bisa nggak terbaca, oh ini orangnya begini apa gimana? Apa misalnya kayak ada aliran-aliran kan ya? Kalau misalnya si gambar ini kayak cenderung nih aliran surrealis apa yang saya nggak kayak gitu-gitu itu impressionisme itu dipelajari apa maksudnya muncul begitu saja nantinya? Kalau saya sih nggak pernah pelajarin aliran ya terus terang, tapi saya kan tahu aliran karena sering datang ke pameran kan, teman-teman juga oh ini begini alirannya begini gitu. Kalau saya sih, kalau aliran saya sih pastinya naif ya, karena memang katanya si gambar saya kayak anak kecil, tapi kalau kata orang sih enggak, anak kecil nggak semahir kamu, jadi saya juga bingung gitu loh dibilang. Jadi pokoknya aliran saya adalah happiness. Happiness ada aliran baru ya. Saya mau aliran saya happiness gitu. Terus tapi kalau karena saya sering melihat karya, biasanya sedikitnya tahu lah ya kalau ngelihat gambar. Oh ini kayaknya senimannya nih agak marah gitu ya. Oh ini kayak senimannya agak sensi gitu. Terus oh ini senimannya ini urakan gitu. Jadi terlihat ya. Agak ngerti lah gitu. Jadi ada teman pun juga gambar, oh kamu gambar gini, kayak ini orangnya kayaknya pasti teratur banget deh gitu. Orang ini rapi, orang ini tertata gitu. Lumayan bisa membaca lah, karena sering melihat karya ya. Dan dari pengalaman pribadi juga kan, saya kan bertransformasi karya saya. Dari awalnya begini, ada kok yang memang orangnya gambar dari berapa tahun ya gitu aja gitu loh, gak berubah-ubah. Yang penting dianya nyaman berarti dia nyaman, entah dia nyaman dengan kondisi yang baik atau tidak, yang jelas tidak berubah. Atau itu memang ciri khasnya dia ya jadinya ya? Karena nyaman kan, karena nyaman. Iya. Ada yang memang progresif. Kalau saya progresif, saya mencoba banyak hal gitu loh. Kalau saya lagi happy, gambaran saya happy banget. Kalau saya lagi sedih ya agak turun lah gitu. Enggak mungkin dari yang bunganya ada gigi tajam dikit gitu ya umpamanya gitu. Jadi saya orangnya progresif gitu. Dan ada pun beberapa karya dari beberapa teman-teman yang saya lihat, mungkin saya lihat dari tahun 2000 berapa gitu saya ketemu sampai sekarang pun masih seperti itu gitu loh. Oh gitu ya. Nyamannya mungkin di situ, terus mungkin lakunya juga di situ. Berarti ada sisi-sisi lain ya kalau itu ya, tetap laku ya. Lakunya juga di situ. Kalau saya nih ya beberapa kali coba gambar, yang harus selalu ada di gambar saya itu adalah seorang wanita gitu. Itu artinya apa? Kalau dari seniman yang ngelihatnya, karena saya ngerasa nggak nyaman kalau nggak keluar tuh wanita itu, jadi harus ada, entah dia bagaimana gitu. Kalau menurut saya biasanya kalau orang yang suka menggambar wanita itu berarti punya sisi feminisme yang cukup tinggi ya. Ya pokoknya tentang tentang perempuan itu makhluk yang indah, mungkin yang mungkin harus dihargai ya, maksudnya jangan dimarah-marah, jangan dibentak-bentak gitu ya. Mungkin ingin dimengerti ya gitu ya. Jadi unsur femininnya tinggi lah gitu ya. Mungkin ingin disamakan derajatnya juga bisa gitu ya. Biasanya sih kebanyakan seniman yang seperti itu biasanya banyak seniman yang mengalami tekanan, di bawah tekanan, mungkin pernah tidak dihargai oleh kaum laki-laki, atau pernah mengalami bullying ya, itu banyak yang seperti itu gitu ya Mbak ya. Jadi atau memang dia merasa sangat kagum dengan dirinya sebagai perempuan, bukan di hal yang negatif aja ya gitu. Itu biasanya juga keluar dari jadi ke sana ya jadinya. Gitu. Kalau berarti art terapi ini ya Mbak Dwika ya,
sejak kapan sih masuk ke Indonesia? Oke. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri kalau profesional art therapist gitu masih sangat jarang, Bu Grace ya. Oh, sangat jarang. Iya, Tapi sangat ada. jarang. Ada beberapa saya melakukan riset gitu melalui internet, memang ada profesi art therapist gitu. Cuman nggak artinya misalnya kalau siapa tahu ya ada yang tertarik begitu, berarti belum ada di Indonesia ya? Ada beberapa, tapi untuk mengambil pendidikan khususnya art terapi itu masih belum ada magisternya di Indonesia gitu. Jadi kebanyakan mereka ini ngambil di luar seperti di London, di Singapura seperti itu, dan mereka di luar tuh biasanya sudah ada asosiasinya gitu, Bu Grace. Tapi mungkin di Indonesia mulai ini ya baru mungkin marak tahu ada art terapi, karena juga banyak juga yang merasa nyaman gitu, menggambar, melukis gitu. Jadi merasa nyaman gitu, akhirnya dibumingkan, mungkin ada efek sosial media juga gitu kali ya sekarang ya. Nah, pengaruh medsos. Iya, pengaruh medsos gitu. Dan juga sekarang kan informasi banyak banget ya Bu Grace ya. Gitu. Waktu itu saya lihat sih referensinya pada tahun 15 tahun yang lalu deh gitu. 15 tahun yang lalu. Udah lama ya? 15 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah ada salah satu profesor gitu di salah satu universitas swasta di Indonesia. Dia ngambil pendidikan di luar gitu kan ya. Dia sudah memperkenalkan, tapi belum bisa diterima pada waktu itu gitu. Oh, gitu ya. Nah, Berarti untuk sudah lumayan lama. Iya, betul, sudah lumayan lama. Tapi kalau artinya itu kan sebenarnya sudah lumayan lama. Yang mulai nih, artinya orang memakai, oh iya art terapi itu sekitar ada nggak sih sekitar 5 tahun ya sepertinya ada karena saya kan lulus itu tahun 2016 ya. 2016 itu sebenarnya saya sudah aware gitu dengan istilah art terapi seperti itu. Dan juga saya pernah mengaplikasikan juga kegiatan art ini kepada komunitas skizofrenia di Rumah Berdaya Denpasar. Jadi pada waktu itu jadi saya tertarik untuk mengulas literatur gitu tentang art terapi seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita berbicara tentang berkreativitas melalui art gitu, memang ada efeknya terhadap psikologis kita gitu. Kalau teman-teman di Rumah Berdaya sendiri itu berarti dalam seminggu ada ya mereka waktunya itu dijadwalkan ya untuk art terapi itu. Seminggu sekali apa berapa kali? Dia programnya namanya Megai. Jadi ekspresif art terapi gitu. Jadi kita berikan media seperti pensil warna, ada kertas juga. Jadi mereka terserah mereka mau bikin apa. Mereka mau buat puisi, mereka mau bernyanyi pun silahkan. Mereka mau bikin gambar silahkan. Intinya adalah bagaimana proses mereka di situ, banyak banget proses yang terlibat, Bu Grace. Saya sebagai fasilitator di situ mengamati bagaimana mereka yang awalnya sebelum berkegiatan, proses mereka berkegiatan dan setelah mereka berkegiatan itu beda sekali ekspresinya. Terus juga mereka sangat terlihat happy gitu. Dan juga mereka ada memahami, ada harapan-harapan yang mereka inginkan dan itu keluar semua melalui gambar gitu. Jadi itu sangat menarik, menarik sekali sebenarnya. Kita bilang art therapy itu adalah kita by proses bukan by product. Gitu mungkin yang selama ini yang diceritakan oleh Mbak Foni. Ya, Mbak Foni sebenarnya kayak menghargai setiap prosesnya dan menikmati kayak efek-efek yang muncul gitu ya akibat proses kreativitas itu gitu. Jadi sebenarnya Mbak Foni bukan melihat kayak bentuk jadinya harus ini harus itu menjalani gitu. prosesnya ya. Nah, itulah sebenarnya betul karena sekali. Proses yang diproses kita kan di sana pelajarannya banyak diproses ya. Kalau hasil itu kan udah hasil akhir ya udah gitu aja. Dalam proses menuju ke sananya tuh ini kan ada banyak hal gitu loh. Makanya kan ada orang bilang bahwa kamu kalau memahami sebuah karya seni itu kamu harus tahu perjuangan di balik itu gitu loh. Jadi jangan jangan macam-macam untuk merendahkan, apalagi menawar dengan harga-harga suka-suka kamu gitu ya kan. Betul. Kamu nggak tahu perjuangan proses yang dilewati oleh artisnya itu gitu ya. Ada Betul. berapa proses yang mereka jatuh bangun gitu ya. Maksudnya kalau yang berprofesi sebagai artis gitu. Itu. Makanya saya kalau di sosial media saya selalu menghargai setiap karya orang. Bagaimanapun bentuknya itu ya. Saya pasti love. Karena saya tahu di balik itu pasti ada prosesnya ya. Betul. Iya, betul banget tuh. Iya. Kalau ini nih untuk teman-teman nih, kadang ada yang untuk memulai menggambar, aduh saya takut nih nanti jelek gitu loh. Jadi mereka orientasinya hasil gitu. Padahal justru kita kan nggak melihat hasilnya ya. Yang penting perasaan kita itu menjadi lebih nyaman. Ada nggak sih tips dari Mbak Foni
untuk teman-teman yang siapa tahu nanti ingin mencoba menuangkan emosinya tuh melalui gambar, apa sih yang harus mereka lakukan begitu? Ya pasti awalnya kita harus tutorial kita harus benar ya, bahwa menjadi kalau kita melakukan terapi melalui art itu kita kan bukan mau menjadi maestro, jadi bebas-bebas aja gitu ya kan, ya just do it gitu, nggak perlu takut nanti dikatakan jelek atau apa ya, penilaian orang tuh berarti nggak usah ya dipikirkan ya. Iya, justru di sana kita harus memberi pengertian buat mereka. Semua penilaian tuh kan semuanya ada di dalam diri kita sebenarnya, belum tentu kok orang itu bilang itu jelek, cuman kita aja yang berpikir gitu kan, gitu. Kecuali dia bilang datang gambarmu jelek gitu kan, atau gambarmu jelek banget, itu boleh lah gitu. Tapi kalau yang kita masih rasa-rasa, saya pikir itu kita harus bisa meyakinkan. Karena kenapa orang banyak takut menggambar, takut bernyanyi, takut memulai kadang juga takut kan, memulai. Kan? Kadang-kadang kan kita terlalu banyak terblocking ya. Tidak dari sisi seperti sisi happiness-nya yang dicari gitu loh. Jadi kita harus begini. Kayak waktu kecil kita kan sudah didoktrin. Gunung warnanya hijau. Iya, betul. Oh, ini warnanya itu. Ini. Jadi kalau saya nggak bisa gambar biru, bentuknya harus sama seperti apa yang dibuat Pak Guru gitu ya. Ternyata saya lihat ada teman-teman saya seniman itu dia jual gambar monster itu laku ratusan juta loh. Ya. Setelah dibebaskan seperti itu, atau gambar apa yang cuma garis. Ternyata itu nilai seninya sangat tinggi ya. Betul. Jadi kadang-kadang mungkin yang harus dibenahi ya guidingnya itu ya. Karena banyak yang memblok pikiran orang, sama juga orang aku nggak berani nyanyi. Orang kamu nggak disuruh rekaman, kamu nggak disuruh konser kok, cuma nyanyi doang gitu kan. Nanti takut salah, pasti ada pengalaman dia kenapa dia sampai takut gitu loh. Nah jadi di sanalah kita, karena saya banyak juga membimbing beberapa orang yang saya melihat progres karyanya gitu loh. Ada awal teman saya itu dia, kamu nih bakatnya bagus, jadi saya bimbing mulai yang garisnya kemarin kelihatan ragu-ragu, mulai lebih mulai lebih bebas lah dia gitu loh. Jadi mulai nggak ada batasan. Pokoknya jadi lebih bagus gitu. Maksud saya bagus itu kan kadang-kadang kan itu kan spesifik ya bagus. Pokoknya saya lihat harmonis aja di mata saya tuh ngelihatnya enak gitu aja. Sama kayak kita dengar lagu Korea gitu, kita nggak ngerti artinya, tapi ini lagu kayaknya keren deh, ini kayak bagus. Atau lagu India karena kita nggak tahu artinya kan, atau mantra deh kadang-kadang, ya kan, mantra, ini artinya apa? Tapi kok saya nyaman, begitulah saya menikmati karya seni, gitu. Jadi just do it ya. Just do it gitu loh. Kalau kamu nggak melakukan ya kamu nggak akan pernah tahu gitu. Betul. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Dwika nih ya. Sebagai akademisi psikologi ya, kadang kita kan banyak tuh ya pikiran kita terblocking seperti itu, yang ketakutan, aduh bisa nggak ya saya, nah biar kita bisa lebih bebas nih ya berekspresi, itu ada nggak sih tips-tipsnya untuk teman baik semua nih? Betul banget, jadi teman-teman baik yang ada di rumah gitu ya, jangan pernah takut untuk berkreasi, berkarya gitu. Nah kalau misalnya memang nyaman terhadap diri sendiri gitu ya, dan memang perlu bantuan gitu kan ya, at least kita berusaha untuk menenangkan diri kita. Nah caranya kan berbagai macam cara gitu kan ya. Betul. Salah satunya adalah dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan misalnya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun yang menggunakan media yang paling dekat dengan kita gitu kan ya. Nah memang ada blocking kadang-kadang perasaan, aduh aku kan nggak bisa gambar, aku kan bukan anak kecil lagi gitu nggak sih? Kayak ini kan identik dengan anak TK gitu misalnya. Benar. Enggak, ini bukan masalah kamu bisa gambar atau enggak. Ini adalah masalah bagaimana kamu bisa mengekspresikan diri kamu bisa terbuka dengan masalah yang sedang kamu hadapi, dan kamu merasakan apa sih sebenarnya yang ada di pikiran saya, apa sih sebenarnya yang saya rasakan. Sebenarnya dengan kita menggerakkan tangan kita, kan ada proses kinestetik di situ. Nah, jadinya kita ada efek nih yang akan menstimulus ke otak kita. Gitu. Jadi secara tidak langsung akan menimbulkan adanya afeksi di situ, adanya emosi di situ, peluapan emosi. Ada misalnya kita mungkin berpikir lebih jernih, menemukan strategi untuk coping ya, strategi untuk menemukan masalah kita. Karena kita mulai bergerak, kita mulai mengambil aksi dari
hal-hal yang membebani kita gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya art terapi ini teman-teman di rumah dan juga Mbak Foni dan Bu Gracia, kita janganlah pernah merasa bahwa aduh aku nggak bisa gitu. Ini bukan untuk dinilai. Kita bukan untuk kompetisi, betul, bukan untuk kompetisi. Juara 1, 2, 3. Iya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membebaskan diri kita gitu. At least kalau misalnya kita punya banyak masalah, kita nggak bisa curhat misalnya, atau teman dekat atau keluarga memang tidak memungkinkan, ya ada media-media yang sangat bisa membantu kita. Saya juga gitu. kan ke balik lagi melukis kan, karena saya bukan tipe orang yang datang ke orang buang sampah gitu loh, Mbak. Jadi syukur banget ya bisa ketemu ini. Jadi ya udah gambar habis itu plong gitu ya. Jadi bersyukur lebih nyaman ya. Jadi kita punya teman curhat sendiri ya, betul. Ya. Syukurnya juga hasil karyanya kita bisa nikmatin sendiri, kita dapat faedah sendiri, terus syukur lagi kalau orang lain senang, dan lebih syukur lagi kalau dibeli gitu aja. bisa jadi karya seni yang dihargai. Itu loh. Pokoknya itu biarkan aja mengalir. Karena saya terus terang saya memang menggambar berkreativitas, target saya itu nggak pernah ke uang dulu gitu ya. Saya berkarya dulu, karena apa yang saya lakukan itu akan menentukan hasil akhir, gitu aja. Berarti harus punya target juga ya kita ya. Iya, jadi saya nggak karena nanti beda loh ya. Saya gambar pengen dapat uang, karya ini harus laku gitu, enggak gitu. Saya buat aja dulu yang bagus. Kalau udah bagus, terserah nanti laku apa enggak gitu ya. Yang penting kalau udah bagus, kalau orang suka, orang pasti bayar. Betul. Orang kalau mau beli pasti bayar mahal gitu. Itu udah pasti gitu. Itu jadi ya saya memang, makanya saya harus tetap menjaga kejujuran hati saya berkarya. Karena kadang-kadang kan yang paling penting. Karena kadang-kadang kan kalau kita, padahal kita lagi pengen gambar apa gitu, ngelihat gambar situ, itu kok bagus banget sih. Terus mulai nih kan negatif kan, ya punya gua jelek, punya gua ini gitu kan. Jadi mulai kadang lagi kita timbul ya perasaan membanding-bandingkan itu ya. Pastilah, pasti. Tapi kan dengan melalui proses latihan kan nggak lama ya membandingkan, itu manusiawi banget ya kan. Wajar banget. Wajar. Kalau menurut saya sih membandingkan, marah, ingin jadi nomor satu, menurut saya itu ada di setiap orang, tapi kan sekarang kadarnya ada yang lebih, ada yang ya mungkin dengan proses dengan art terapi itu bisa diseimbangkan gitu. Karena kalau kita juga nggak punya ambisi, nggak ada pengen jadi champion, kadang-kadang juga menurut saya sih kurang bagus juga ya itu. Kalau saya orangnya senang punya target, saya senang gitu. Dan juga yang penting happy ya. Kayak dan terus terang dengan art terapi ini, setelah saya posting banyak kan komen yang positif ke saya, itu justru buat saya lebih confident. Ya, menjadi orang lebih confident, karena terus terang dulu saya itu banyak banget ngejudge diri. Aku tuh kurang gini, kurang kurang semua. Justru sekarang malah dapat apresiasi ya setelah menghasilkan karya-karya itu ya. Melalui pameran, terus dan beberapa ada orang-orang yang terkenal datang ke saya menghargai gitu, lebih ternyata ya nggak rugi juga selama ini gitu. Jadi luar biasa. Tambah percaya diri jadinya ya. Jadi mengolah positif banget, mengolah energi negatif menjadi positif. Dan bisa menyenangkan banyak orang. Jadi benar nih ya, art terapi efek katarsisnya ini ya. Jadi ya, oke. Itu. Kalau misal nih, saya misalnya terinspirasi nih gambarnya Mbak Foni. Nah terus saya nyontoh nih, itu masalah nggak sih sebenarnya? Enggak. Itu artinya masalah. Terinspirasi ya, bukan? Terinspirasi itu hal yang biasa ya, di dalam kali-kali aja ya nanti ya. Dari teman baik kan bingung nih, nggak ada contoh, mulai dari mana nih? Nah jadi kan bisa nih kita mulai lihat dulu nih punya siapa, kok bagus. Kalau misalnya kita coba, berarti nggak masalah ya? Nggak masalah, asal mengakui. Kan betul. Ada orang di dalam dunia seni rupa kan ada dia sebenarnya pakai artisan namanya, pegawainya dia. Jadi kayak saya gini nih, saya punya skate, saya mau buat yang ukuran 2 meter. Terus saya pamerin, terus saya nggak bilang saya pakai orang. Oh gitu. Itu nggak masalah kalau kamu mengakui. Makanya saya bilang kejujuranmu yang diperlukan. Saya terinspirasi loh sama warna lukisannya Mbak ini. Saya buat yang sama.
tapi versi kita Iya. gitu. Kalau saya bilang gitu. Saya suka sama lukis. Kok kamu bisa ngelukis kotak-kotak gini? Oh ya, saya terinspirasi oleh pelukis ini, asal ini. Kamu bisa lihat di ini. Emang kenapa? Ya kan? Menjadi sama pun nggak masalah menurut saya. Asal Berarti kamu jujur dan nyaman. Jadi karya orisinal tuh kalau seperti itu berarti nggak ada dong ya. Artinya kalau kita misalnya terinspirasi itu kan nggak masalah ya berarti ya. Semua pelaku seni itu pasti ada inspirasinya. Oke, begitu ya. Jadinya kalau Mungkin dari inspirasinya dari Tuhan yang Maha Dapat insight gitu ya. Iya kan? Itu. Tapi kalau saya sih jujur, kalau saya sebelum berkarya memang saya punya ritual semacam saya berdoa. Iya. Saya memohon energi karena memang kebanyakan kan kalau akhir-akhir ini kan kalau saya berkarya itu kan saya ingin memberikan energi yang baik ya untuk setiap orang yang melihat, walaupun itu hanya bukan gambar, bukan hanya sekedar gambar bodhisatwa, dewa atau segala macam, walaupun itu adalah sebuah landscape, karena energi itu nggak bisa bohong. Kalau kamu buatnya lagi marah, lagi jutek, Itu terlihat lagi apa, ya nanti itu terasa gitu loh. Jadi saya selalu jadi saya kalau sebelum gambar saya selalu berdoa, biasanya saya bermeditasi, saya mohon energi yang baik, dan kanvas saya pegang. Oh, kanvasnya dipegang. Habis itu saya pegang gitu, biar energi yang turun ini bisa memberikan happiness untuk siapapun, mau yang beli, mau yang ngeliat gitu. Kadang-kadang kalau saya melukis, umpamanya saya lagi bad mood gitu, saya nggak sentuh kanvas, saya biarin, saya nggak lanjut. Biar nggak ini ya, artinya energinya Iya, itu saya nggak jalan-jalan, makan-makan dulu kan, ngopi-ngopi, telepon teman, nongkrong yuk sini, sana sini, begitu set, lanjut lagi. Itu sekarang. Jadi berarti hasil karya itu kalau kita sebagai pemula ya, maksudnya untuk art terapi diri sendiri itu nggak harus selesai dalam 1 hari ya. Artinya gini, misalnya buat gambar, kita mau warna nih, pas udah males banget ngelanjutin ya nggak masalah ya. Ketika kita pengen lagi lanjutkan ya lanjutkan aja di gambar yang kemarin, nggak masalah kan, nggak harus jadi hari itu ya jadi gitu, kan nggak ya? harus disetor. Iya. Balik lagi ke penilaian tadi ya. Iya, benar Kita ya. kan untuk kenyamanan Yang diri penting, saya sendiri. udah ngerasa nyaman ya udah kan. Iya, betul. Dan itu harus dijaga. Kalau saya sih ada seniman yang begitu, saya senang banget. Karena kebanyakan kalau udah mulai urusan ke komersial industri, biasanya pasti sekian persen pasti berubah. Yakin saya. Mbak ya. Itu pasti itu. Karena udah ada unsur duitnya kan. Gitu. Kalau lagi benar-benar dalam posisi terapi, itu pasti benar-benar yang, wah pokoknya saya maunya yang gini nih. Saya maunya ini nih gitu. Ya kan, saya nggak mau pokoknya ini titik gitu loh. Itu aja. Kalau Mbak Foni ini nggak sih, bawa nggak sih hasil-hasil karya Mbak Foni sendiri? Ada. Sekarang nih bisa diliatin nggak sih kayak gimana? ada. Pengen liatin ke teman baik nih, ternyata ini nih hasil karya Mbak Foni. Nah itu Ini yang pertama, ini yang terapi nih, yang yang maksudnya pertama kali untuk ini, maksudnya pada saat pertama kali memulai art terapi itu. Iya, ini yang waktu lagi down banget, lagi sedih, lagi kayak pokoknya intinya kesimpulannya dunia kok nggak bersahabat sama saya gitu ya. Makanya pemilihan warnanya seperti itu ya. Iya, lihat nih gambar alien, tangan kan agak serem lah ya. Serem, ya nggak, iya. kelihatan nggak Mbak Dita gitu. Tuh ya, kelihatan tuh. Ini, nah ini juga nih. Itu tangan juga ya. Tangan. Ini kalau nggak salah tahun berapa ya? 2007 apa 2008. Itu tekniknya diarsir aja ya Mbak ya? Ya, diarsir terus ya ada penekanan lah, gitu. Ini juga nggak tahu alirannya apa, cuman ya waktu itu kerasa nyaman aja gambar mata-mata. Oh ya, kayak ini ada. mata-mata itu ya. Ini kayak ada yang ngawasin gitu, kayak ngerasa apa Berarti tuh kayak nggak mungkin, bener gitu, ngawasin, Rasanya diawasin. habis di mata-matai gitu kali ya Mbak ya. Kayak gini, itu salah, ini salah gitu, kayak ada apa namanya? Ada CCTV. Banyak CCTV. Gitu. Ini muka diinjek. Mukanya diinjek. Keren-keren ya. Iya. Dulu kalau ceweknya saya nangis-nangis ada. Oh ini mulai nih berwarna nih. Nah ini yang agak baru-baru nih. Baru nih, oke. Berarti ini semua yang masih media kertas ya?
Ya, media Kalau yang kertas. ini yang apa namanya, setelah dari kertas ke karton gitu, baru ke kanvas. Ya rata-rata sih kertas dulu ya, karton kan termasuk kertas juga. Nah ini Tapi medianya lebih kan tebal udah, ya. medianya udah beda-beda, mulai Iya, pakai cat, cat ya. cat akrilik di kertas, cat akrilik boleh dipakai di kertas kok. Oh, cat akrilik kertas. Jadi kalau nggak mau sibuk-sibuk beli kanvas bisa dipakai di kertas. Di kertas. Ya. Nanti di spray pakai ada untuk spray paper namanya. Oh, itu tujuannya apa tuh? Spray paper itu maksudnya Untuk biar memperkuat. Jadi biar oke. kertasnya nggak bolong, nggak jamuran gitu. Kiranya kalau ingin mengenang-kenang, oh waktu itu saya lagi ini kan enak tuh dipasang di kamar. Iya, betul. Itu paling nggak, saya nggak mau kayak gitu lagi itu kan ya Mbak Iya. ya, betul. Jadi bisa ya gambaran itu dipakai untuk nanti refleksi diri Iya, ya, ke betul depannya sekali. ya. Nanti bisa dilihat lagi lah, kenapa ya kok aku dulu gambar itu Tapi kayak gitu. journaling itu ya. Iya, betul. jadi. Mbak, aku punya oke. cerita ya satu ya. Jadi aku pernah buat itu gambaran yang benar-benar itu rimit detail banget. Aku pakai pensil kan. Itu aku buat di tahun 2000 berapa ya? 2010 atau something lah. Habis itu gambar, dan aku kan selalu percaya ini gambar nih punya jodohnya masing-masing gitu. Jadi pernah dilihat orang, ditawar orang, aku nggak pengen kasih. Terus tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mulia dan baik hati gitu yang ketemu di Instagram, kenalan gitu. Dia juga seniman tapi dia art lover. Nah udah gitu dia bilang, aku mau ini, dia bilang gitu. Oh maksudnya mau apa? Ya saya mau beli karya kamu ini. Oke gitu kan. Terus saya bilang, dia ceritakan yang ada di gambar saya kan. Gambar ini, perempuannya ini meneteskan air mata, itu yang membuat saya tertarik, dia bilang gitu kan. Udah gitu kan. Nah ceritanya kan sekarang saya ini udah pulih ya. Iya. Nah, saya pernah suatu ketika gambar itu saya hapus lah air matanya kan. saya pikir ngapain taruh air mata orang kan, maksudnya nggak enak kan dilihat gitu kan. Terus saya hapus kan, mulai nggak jujur kan. Terus hapus. Udah gitu dia cerita, oke ya, dan ya nanti kamu kirim ke rumah saya. Oke. Udah gitu kan, begitu saya ambil kan dari dari tempat simpan saya. Loh, air matanya kemana kok? Saya lupa. Justru air mata itu ya membuat tertarik ya. Betul, saya lupa kalau saya pernah ngapus. Habisnya gitu, lah kok air matanya hilang ya? Ya ampun, gimana nih? Akhirnya sambil pensil lagi, saya cari lagi yang bekas air matanya, saya buat lagi air matanya gitu. Jadi itu membuktikan bahwa kalau kamu itu ya itulah dibutuhkan kejujuranmu. Kalau memang ya kamu memang lagi sedih ya. sedih aja gitu loh. Nggak usah ditutup-tutup. Iya, nangis aja gitu ya. Bener. Justru orang mau beli air mata, saya hapus. Kayak air matanya malah hilang. Akhirnya nambah air mata lagi gitu kan. Iya. Pasti beda ya situasinya ya. Maksudnya kayak dengan sengaja nambahin air mata dengan pada waktu itu gambar emang lagi emosinya lagi yang dialami. Cuma saya pikir gini, ya udahlah, memang kan saya yang buat gitu, waktu kan memang ada air mata. Maaf ya kemarin. Ya udah saya suruh nangis lagi. Harganya ikutan ini jadi. Saya bilang, sorry ya kamu, saya suruh nangis lagi. Ada juga perasaan mengasihani gambarannya juga ya. Iya, Kayak iya. orang pada gambar gitu. Iya. Makanya saya pikir gini, oke, ya inilah ini ternyata begini nih, nggak boleh nih kita gitu loh. Giliran udah happy aja semua. Kayak semua terlupakan proses-prosesnya gitu kan. Padahal kan kita kalau kita lihat tuh, oh ya waktu itu saya lagi kayak gini, ya udahlah gitu. Besok-besok aku nggak boleh kayak gitu lagi gitu kan. Aku harus lebih dewasa, harus lebih bijaksana gitu kan gitu. Itu aja. Seru banget ya gitu ya ngobrol-ngobrol hari ini ya sama Mbak Foni, Mbak Dwika ya. Iya. Oke, teman baik. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh narasumber hebat kita ya, bebaskan dirimu untuk berkreasi, kemudian jangan takut untuk memulai ya. Jadi setelah ini akan ada sesi art terapi ya, kita langsung praktek nih. Kalau teman-teman mau ikut bisa silakan lihat nanti dari gimana sih caranya Mbak Foni memandu kita untuk memulai art terapi ya. Siapa tahu nanti setelah itu kalian justru merasa lebih nyaman ya setelah mengikuti apa yang diajarkan oleh Mbak Foni. Dan juga jangan lupa kalau kalian nanti punya topik-topik yang ingin diangkat di acara Semangat Terapi, bisa nanti kirim DM atau mention kita di @berteman_baik ya Mbak Dwika ya. Oke? Terima kasih banyak nih Mbak Dwika, Mbak Foni, dan kita akan lanjut ke sesi praktik ya. Bye-bye, sampai ketemu. Halo teman-teman baik, jadi saya sekarang akan memulai tutorial untuk art terapinya.
Jadi ini saya punya media kertas, ini mungkin kertas karton, dan saya ada beberapa spidol warna-warni. Jadi kalau teman-teman baik punya kertas mini atau nggak harus kertas ini sih, boleh kertas yang kertas HVS juga nggak masalah. Jadi ini bisa digunakan. Oke, sekarang saya mau bagiin dulu ya ke itu. Satu ya, kita mulai ikut terapi ya. Ya, ini ada spidol berwarna-warni, silakan dipilih sesuai dengan moodnya hari ini. Masih isi nggak? Coba dulu. Restorasi. Masih ada. Masih ada. Itu sudah masih. Oh, bedanya pink. Kalau perlu lebih dari ini juga nggak apa-apa ya. Maksudnya warna-warni. Ya, warna-warni ya. Kalau moodnya mungkin mau lebih warna dari satu, oke. Dari dua juga oke. Jadi kita bebas-bebas aja. Oh ya, ada yang kita. Oke, saya sekarang minta kalian untuk menggambar apapun itu yang ada di isi hati kalian saat ini, detik ini. Sambil ngobrol aja, karena kalau saya biasanya melakukan itu lagi kayak ngobrol sama teman terus gimana ceritanya terus Gitu ya. Oke. Jadi kayak lebih seru aja yang diajak ngobrol gitu. Kalau enggak ya sendiri aja juga nggak apa-apa. Kalau ini kan kalau kita art terapi itu sebenarnya seperti kalau bisa dibilang doodle ya. Pernah dengar nggak doodling itu? Iya. Iya, jadi kalau doodling itu dia mengalir aja gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut salah, takut apa, nggak ada takut-takut gitu loh. Hanya bebaskan dirinya. Iya, bebaskan diri kita senyamannya. Mau isi titik, mau kasih hitam, itu benar-benar terserah gitu. Cuman biasanya bedanya di kondisi hatinya orang kalau lagi galau biasanya agak ada yang galak-galak dikit gitu biasanya. Jadi jangan pernah takut ya. Jadi kalau mau jadi kalau mau gambar aja. Yang penting kalian nyaman mengungkapkan apa yang ada di hati kalian. Aku kayak mulai menggerakkan tangan seperti ini, kadang tuh apa hal yang nggak terpikirkan tuh jadi terpikirkan. Iya. Itu dalam hal positif loh ya. Iya. Dan kadang kalau misalnya mumet gitu, apa ya tadi tuh udah gerak-gerak aja dulu gitu. Iya. Nanti mood itu datang sendiri. Jadi dicari dia gitu. Ini pertama kalinya loh aku kayak gini. Iya. Gambar kayak nggak usah mikir apa-apa. Iya, Ini bawa aja ya. Ini Keren banget nih. Ini keren banget. Jadi dia ini orangnya keren banget. Iya. Dulu perfeksionis banget, akhirnya bisa. Aku sih mau bilang perfeksionis tapi enak bilangnya rapi aja. Saya lagi berusaha menghilangkan, soal perfeksionis kan kadang-kadang jadi trait yang kurang bagus juga karena beratnya nggak selesai kalau misalnya jadi sesuatu. Kadarnya. Iya, agak turunin aja dia Kadarnya. Apa sih itu, Mi? Lihat dong. Malu. Harapan-harapanku aja sih dalam waktu dekat dan panjang. Kebetulan aku pengen jadi art terapis juga. Tapi masih lama. Gitu, tapi ya pengen belajar lagi sekarang. Minimal melakukannya lah. Untuk meringankan kita, tidak pressure di dalam diri kita. Ayo kita berbagi yuk, kita buat art terapi, sharing aja. Nanti dari sana kan kelihatan kalau orang nyaman sama kamu, orang akan otomatis pasti bilang bahwa dia itu mentor saya. Saya loh sekarang udah punya beberapa mentor dari anak-anak seni rupa di bawah saya. Padahal mereka jebolan university semua, saya enggak gitu loh. Mereka selalu bilang,
Saya bukan mentor, karena apa? Karena dia melihat eksistensi kita, keikhlasan kita berbagi, terus eksistensi kita di dalam bidang kita, gitu. Itu yang kan orang nggak semua punya, ya eksistensi itu. Gitu. Sama kayak sekarang, sama kayak sekarang, saya umpamanya berbagi art terapi. Saya yakin umpamanya ada lebih banyak murid gitu atau orang yang ikut. Saya yakin di antara itu pasti ada yang banyak jago gambar, gitu. Tapi apa yang membuat saya tidak pernah merasa berkecil hati, karena setiap orang tuh punya pengalaman beda-beda, spesial. Pengalaman spesial orang tuh pasti beda-beda, gitu. Itu yang kita harus sering berbagi. Itu saja. Ya. Terus saya di makeup artist juga kayak gitu, jadi banyak kok orang yang jago-jago udah pegang ini, pegang itu, saya nggak tahu. Ya sampai saya di sini berarti kan ada sesuatu yang spesial juga, gitu ya. Itu aja. Oke. Thank you so much. Terima kasih Mbak Foni.